Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV yang insyaAllah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali melalui program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullahu ta'ala, dengan bertemakan ekonomi Islam dan muamalah kontemporer lainnya. Jadi bagi para pemirsa, yang ingin kami sampaikan bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan nantinya para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizallahu ta'ala, dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi di kediaman beliau. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu pemirsa semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustadz? Gimana kabarnya, Ustadz? Khair, Allah barakatuh. Waalaikumsalam barakallah, Ustadz. Tapi Ustadz, insyaAllah kita akan meminta kesediaan waktu Ustadz selama 1 jam mendatang Ustadz nantinya untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemirsa Fatwa TV, Ustadz. Fadhal, ahlan. Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan dan ya, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullahu ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita sepakati bersama, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar ekonomi Islam, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami nomor WhatsApp call kami di 082170006087. Kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 082170006087. Dan kami hanya menerima telepon WhatsApp saja dan tidak menerima pertanyaan melalui WhatsApp chat. Mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Ya. Dan kemudian kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Dan ya, kami ingin kemudian mengajak, kami ingin menyapa juga para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin untuk tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mulai membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan kami. Mungkin sembari menunggu penelpon, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustadz. Tapi Ustadz, nabda pertanyaan pertama dari Muhammad Taufik Hidayatullah, Ustadz, di Sumatera Barat, Kabupaten Kota Padang. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum ilaikum. Afwan izin bertanya. Ya, apa hukumnya seorang teman tidak sengaja merusak HP dengan alasan si pemilik meletakkannya di tempat yang bahaya dan orang-orang tidak melihat HP-nya berada di sana? Padahal pemilik niatnya membantu biar memudahkan dalam menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan HP. Jadi gimana hukumnya, Ustadz? Apakah tidak dihukum wajib dalam mengganti barang tersebut, Ustaz? Tidak paham seperti apa kasusnya? Ya, Afwan Ustaz, Ana coba bacakan kembali pertanyaannya. Apa hukumnya seseorang teman tidak sengaja merusak HP dengan alasan si pemilik meletakkan
HP tersebut di tempat yang berbahaya atau Seperti? sensitif rusak, tidak disebutkan Ustaz. Sensitif rusak saja dalam kurung ini Ustaz. Dan orang-orang tidak melihat HP-nya berada di sana. Apa Ustaz? Kasusnya tidak terbayang oleh saya. Seperti apa rinciannya? Sepertinya ini seseorang meletakkan HP di sembarangan tempat, Ustaz. Kemudian ada temannya tidak sengaja merusak HP-nya. Sembarangan tempat di mana? Sembarangan tempat di mana? Nah, Ustaz. Dan kalau sembarangan tempat itu adalah umpamanya di tengah jalan. Ya taruh HP di tengah jalan. Masya Allah. Kebetulan Ya, tidak. Lalu keinjak sama orang. Nah, Ustaz. Keinjak. Nah. Ya, dia tidak wajib mengganti. Masya Allah. Maka kasusnya seperti apa? Nah. Sembarangan tempat seperti apa? Tapi Ustaz, mungkin untuk tempatnya ini tidak dijelaskan, Ustaz. Ya. Untuk tempatnya di sini tidak dijelaskan di pertanyaannya apa. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya saja, Ustaz ya. Ya. Baik, ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Anggih Sagita di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum jasa top up e-wallet di saat sekarang ini jumlah pemain judi online terbanyak di dunia adalah Indonesia. Sementara banyak yang menggunakan saldo e-wallet untuk deposit judi online, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Anda deposit saldo e-wallet. Ya. Lalu apa hukumnya? Hukumnya boleh. Ya. Masalah orang yang deposit mau judi itu urusan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Elok Nur Hidayati, Ustaz. Pertanyaannya, afwan Ustaz izin bertanya, kalau menggunakan iklan berbayar di Instagram, apakah boleh Ustaz? Karena Instagram mendukung Zionis, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Bila ada manfaat bagi Anda, manfaat ukhrawi duniawi, asalnya bertransaksi dengan mereka boleh. Ya, kan, tetapi kalau Anda tidak mau bertransaksi dengan mereka karena mereka adalah salah satu perusahaan yang mendukung Zionis atau memang milik Zionis, ya, Anda tentu mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, atas jawabannya. Kita akan berpindah pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Sri Parwoto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Beliau bertanya, haramkah kegiatan di koperasi, Ustaz? Koperasinya seperti apa? Kalau koperasi simpan pinjam, ya, dan ada pertambahan pada transaksi simpan pinjamnya, bagi yang meminjam harus membayar berlebih, maka itu namanya riba. Maka menempatkan di dana di koperasi tersebut hukumnya berdosa. Tapi ada koperasi usaha, yaitu koperasi dagang atau jual beli jasa. Sudah terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli, hukum asalnya adalah halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, afwan, sepertinya kita terputus dengan Halo Ustaz. Ya, kita akan mencoba menghubungkan kembali dengan Al Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi karena sepertinya jaringannya terputus untuk sementara waktu. Dan kami ingin menyampaikan bahwasanya program Live Interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala
Dan alhamdulillah kita telah terhubung kembali dengan Al-Ustadz. Kita akan melanjutkan pertanyaan, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Yogyakarta, Ustadz. Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya membuat web platform untuk kreator di mana platform ini bisa digunakan untuk open donasi atau apresiasi dan menjual karya dari kreator? Contoh seorang penulis, mereka bisa menjual karya tulisannya atau menerima donasi di platform ini. Dan karena ini platform untuk kreator, maka ada berbagai macam-macam kreator yang bergabung seperti penulis, pelaku seni, programmer, dan lain-lain, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Hukum asalnya membuat sesuatu yang mubah, hukum asalnya mubah. Kecuali dari awal dia mengatakan, saya mempunyai produk ini ingin saya jualkan di website, telah membuatkan. Dan Anda tahu produknya mengandung unsur yang haram. Makanya dia punya konten-konten yang membuka aurat, melecehkan agama, dan seterusnya. Maka saat itu baru hukumnya haram, buatkan, membantu dia untuk menyebarluaskan sesuatu yang haram tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ibnu Said di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Beliau bertanya, Afwan Ustaz, di 2018 lalu saya cuti ke Tanah Suci. Setelah masuk kerja ada info rekan kerja memukul security karena paket HP-nya hilang pada data kurir security. Afwan Ustaz, saya ulangi. Di 2018, saya cuti karena pergi ke Tanah Suci. Setelah masuk kerja kembali dari Tanah Suci, ada info rekan kerja memukul security X, disamarkan namanya, karena paket HP-nya hilang pada data kurir security X sebagai penerima. Security X mengaku sudah diserahkan ke kantor. Mediasi manajemen, security X dipecat atau mengganti paket. Dia memilih mengganti paket. Kemudian di 2020 saya dimutasi. Saat kemas barang, di laci bawah meja saya ada bungkusan yang nggak saya kenal dan ternyata paket yang dipermasalahkan. Sampai saat ini masih di saya, khawatir ini jebakan pencemaran nama baik. Harus saya apakan paket ini, Ustaz, ya? Syukran, jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Paket kan sudah diganti security kan ya? Nah, sudah diganti itu ya. Kasih ke beliau. Jadi hak beliau. Berarti diserahkan kepada security-nya tadi, Ustaz, ya? Iya, jadi hak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita akan coba membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Muhammad Safruddin di Kabupaten Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, Ana bekerja di perusahaan batu bara dan gaji karyawan dibayarkan oleh perusahaan melalui rekening bank ribawi. Ana kepengen pindah rekening ke bank syariah, tetapi di tempat Ana tidak ada bank syariah. Jadi bagaimana hukum gaji yang Ana terima? Dan Ana terkadang juga mentransfer untuk infak dan sedekah menggunakan rekening ribawi. Apakah sedekah Ana berpahala, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Selagi Anda ikhlas bersedekah, ya, dan karena memang tidak ada bank syariah di tempat Anda, maka Anda punya uzur. Dan insyaAllah sedekah Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, atas jawabannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai melanjutkan membacakan pertanyaan yang masuk di Dewan Redaksi, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada,
bahwa program Live Interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizallahu Ta'ala. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan seputar ekonomi Islam dan hukum muamalah kontemporer lainnya, bisa menghubungi nomor layanan kami melalui layanan WhatsApp call di 0821 7000 6087. Sallallahu ilaikum barakallahu fikum. Ya. Kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hafsah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau ingin bertanya, bagaimana jika serumah dengan orang tua tinggal bapak saja, sudah sepuh, di mana beliau ikut arisan RT, tapi yang dapat itu menyediakan makanan di rumah sambil bahas tentang desa. Contoh dana desa, uang kematian, dan lain-lain. Tapi ditambah yasinan dan tahlilan. Saya bingung poin bagusnya bahas tentang desa, dana, dan lain-lain. Tapi arisan seperti itu tidak dibolehkan di mana banyak rugi dan ada bid'ah dan yasin serta tahlilannya. Apa sebagai anak tetap membantu? Syukran jazakumullahu khairan. Sebagai anak, Anda tentu nasihati orang tua, ya walaupun sudah sepuh. Menasihati orang tua pada saat sepuh itu malah kritis. Semoga orang tua Anda dan orang tua kaum muslimin mau menerima hidayah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kabupaten Batang. Saya pernah bekerja sebagai admin di tempat rekreasi dan saya pernah melakukan kecurangan karena perintah petugas. Ya. Saya pernah melakukan kecurangan karena perintah petugas tiket yang saya ulangi kembali pertanyaannya, titiknya. Saya pernah bekerja sebagai admin di tempat rekreasi dan saya pernah melakukan kecurangan karena perintah petugas. Tiket yang sudah dijual menurut SOP harusnya disobek oleh petugas, tapi petugas tidak menyobek tiket. Tiket tersebut lalu diberikan kepada saya untuk dijual kembali. Kemudian hasil penjualan dari tiket tersebut dibagi antara saya dengan petugas. Hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pertanyaannya, dalam hukum Islam hal tersebut termasuk riba atau pencurian? Kemudian uang yang saya dapat dari bagi hasil tersebut sudah lupa jumlahnya, Ustaz. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah pencurian, bukan riba. Yang dilakukan pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Menyesali perbuatan, beristighfar, dan karena ini berkaitan dengan hak manusia, bila tempat rekreasi milik pemerintah daerah, tentu yang Anda zalimi banyak orang, pemerintah daerah. Maka Anda perkirakan berapa pendapatannya itu, setorkan kepada pemerintah sebagai setoran non-pajak. Pendapatan daerah non-pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Nisa di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Beliau bertanya, ayah saya pensiunan dan ada cicilan mobil. Dari awal saya tidak setuju karena riba, namun akhirnya tetap diambil agar orang tua damai. Maksudnya agar rumah tangga orang tua damai. Akibatnya gaji berkurang dan punya hutang juga di tempat lain. Saya tidak bisa membantu karena materi saya cukup belum berlebih. Keluarga ingin saya mengambil pinjaman untuk menutupi hutang dan cicilan mobil yang tertunda. Saya tidak mau karena riba. Apakah saya salah dengan pendirian saya, Ustaz? Apakah boleh minjam dengan bunga dalam keadaan kepepet?
Saya hanya bisa berdoa kepada Allah untuk saat ini. Tidak boleh Anda melakukannya. Peminjam dengan ada pertambahan itu namanya riba dan dosa besar. Dosa besar, Anda tidak wajib taat kepada orang tua dan membantu orang tua untuk dosa besar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum atas jawabannya. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Nazifa di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ummu Nazifa. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, fulanah kerja di salah satu instansi pemerintahan, seharusnya sudah pensiun pada tahun lalu, tapi karena di awal pendaftaran fulanah memanipulasi data usia sehingga membuat fulanah masih bekerja sampai saat ini. Bagaimana dengan gaji yang fulanah dapatkan Ustaz? Apa yang harus fulanah lakukan? Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Ulangi. Izin bertanya Ustaz, fulanah kerja di salah satu instansi pemerintahan, seharusnya sudah pensiun sejak tahun lalu, tapi karena di awal pendaftaran fulanah memanipulasi data usia sehingga membuat fulanah masih bekerja sampai saat ini. Bagaimana dengan gaji yang fulanah dapatkan Ustaz? Apa yang harus fulanah lakukan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Gajinya tidak halal dan dia wajib bertobat kepada Allah, dan dia sudah terima gaji semenjak harusnya dia pensiun, itu dikembalikan kepada instansi pemerintahan tersebut. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Afifuddin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau bertanya, di RT kami disepakati adanya kegiatan ronda dan setiap orang mendapat jatah 1 kali per bulannya. Apabila tidak melaksanakan ronda pada jadwal yang telah ditentukan, maka dapat meminta tolong kepada orang lain dengan memberi upah 50.000 atau membayar denda sebesar 50.000. Pertanyaannya, apabila saya berhalangan dan lupa meminta tolong kepada orang lain untuk menggantikan saya ronda, bagaimana hukum membayar denda 50.000 kepada pengurus RT yang katanya akan digunakan untuk keperluan bidang keamanan Ustaz? Syukran. Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Boleh Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Yusef di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau bertanya, afwan Ustaz, saya termasuk pengguna pay letter di all shop. Saya sering kredit barang di all shop pakai pay letter. Ada tenor 3 bulan sampai setahun dan kadang-kadang saya pakai yang bayar bulan depan. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukum pay letter dalam Islam? Dan apa hukumnya kredit online dalam Islam? Dan juga apa hukumnya beli barang di all shop, tidak kredit tapi bayarnya bulan depan dengan harga yang agak lebih dari harga cashnya? Itu saja yang ingin saya tanyakan Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, pay letter itu bukan Anda bayar nanti. Anda ditalangin oleh pihak e-wallet tertentu. Kemudian kalau dikatakan bunga 0%, bukan berarti halal. Bunga 0% itu tidak ada pertambahan ketika Anda menggunakan dananya. Tapi ada persyaratan perjanjian klausul bunyinya, bila Anda terlambat membayar dari waktu yang sudah ditentukan, Anda wajib membayar pertambahan atau bunga sekian. Ya. Maka ini persyaratan riba, menyetujui
atas suatu perbuatan dosa besar. Ya. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rafi di Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Beliau bertanya, bolehkah melelang barang tangkapan di pesantren dan kemudian uangnya untuk pondok pesantren, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Kalau sudah disampaikan kepada orang tuanya dan mereka setuju, dan itu barang yang bernilai, tidak ada masalah, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nurul di Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru. Beliau bertanya, saya memiliki usaha jasa transfer uang yang dimana jika pembeli ingin melakukan transfer, saya kenakan biaya sebesar 5.000. Pertanyaan saya, jika seorang pelanggan menghubungi lewat chat untuk ditransferkan, namun pembayaran dilakukan besok hari, apakah uang jasa yang 5.000 itu akan terhitung sebagai riba, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Disepakati sekian, tapi apa yang 5 hari? Biaya transfernya, Ustaz, 5.000. Mungkin saya baca ulang, Ustaz, ya? Ya. Assalamualaikum. Saya memiliki usaha jasa transfer uang yang dimana jika pembeli ingin melakukan transfer, saya kenakan biaya sebesar 5.000. Pertanyaan saya, jika seseorang menghubungi lewat chat untuk ditransferkan, namun pembayaran dilakukan besok hari, apakah uang jasa yang 5.000 itu akan terhitung sebagai riba, Ustaz? Mohon jawabannya. Dia transfer tapi uangnya bayarnya besok. Dia bayarnya besok, Ustaz. Berarti pihak yang mentransfer menalangin terlebih dahulu. 6, Ustaz. Berarti terjadi pinjam-minjam. Seharusnya begitu, Ustaz. Dan pihak yang mentransfer minta fee pengiriman. 6, Ustaz, fee pengiriman sebesar 5.000. Berarti tergabung antara akad pinjaman dengan ijarah. Dan Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad qard pinjaman digabung dengan akad jual beli. Dan akad jasa adalah jual beli jasa. Hukumnya jadi diharamkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, cuman saya ingin juga pastikan saya akan bacakan redaksinya, Ustaz, dari Muhammad Ilham Ma'arifani di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan. Bagaimana hukumnya jika seorang anak sekolah tidak menggunakan atribut sekolah, misalnya tidak menggunakan dasi saat upacara hari Senin, dan kemudian dikenakan denda uang? Apakah boleh denda dengan uang tersebut digunakan keperluan sekolah, Ustaz? Mendenda anak sekolah tidak boleh. Nah, termasuk mengambil harta anak dengan tanpa yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Nela di Jawa Timur, Kota Surabaya. Beliau ingin bertanya tentang ya, Ustaz, saya sehari-hari mengajar les. Apa yang harus saya lakukan ketika ada wali murid yang tidak membayar biaya les dan tidak memberi kabar kepada saya? Saya pribadi sudah mengikhlaskan, tapi apakah saya perlu mengingatkan beliau kalau berhutang tanpa kabar itu tidak baik? Mengingat beliau sepertinya juga memiliki hutang kepada
yang antar jemput anaknya dulu. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Boleh Anda ingatkan dia karena itu hak Anda. Lagi belum dibayarnya, Anda boleh menagih, boleh mengingatkan dan seterusnya. Bahkan boleh mencemarkan nama baiknya. Boleh mencemarkan nama baik Ustaz. Ya. Mungkin bisa dirinci Ustaz bagaimana ininya Ustaz, mencemarkan nama baik ini Ustaz. Diberitahukan ke orang lain. Diberitahukan kepada orang lain bahwa fulana tidak membayar hutang gitu. Ya, dia berutang ke saya, mohon jangan kalian pinjamin dia uang. Masya Allah. Tidak kembali uang kalian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwa program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar ekonomi Islam dan muamalah kontemporer lainnya, bisa menghubungi nomor WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan pada kesempatan kali ini, yaitu ekonomi Islam dan muamalah kontemporer lainnya, bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa. Izin bertanya Ustaz, air PDAM di rumah saya kecil, sering mati, sehingga ayah saya membuat pipa sambungan secara ilegal di luar meteran air. Saya sudah menegur beliau, tapi beliau tidak mau mendengarkan. Bagaimana hukum air tersebut untuk saya? Sedangkan air itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk berwudu. Apakah wudu saya diterima menggunakan air tersebut, Ustaz? Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kami semua. Wuduk Anda sah, surah Anda sah, tetapi berdosa karena airnya merupakan air curian. Ya, maka ingatkan orang tua Anda. Ya. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka. Beliau bertanya, ya. Dan ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ustaz, kita akan mengutamakan penelpon terlebih dahulu. Ada hamba Allah di Sumatera Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan. Ini izin bertanya Ustaz tentang jazah Ustaz. Saat ini saya berada di kelas 3 SMA Ustaz. Jadi semester 1 dan 2 itu saya nyontek 1 jam Ustaz dan ulangan harian. Semester 3 di ujiannya nggak nyontek Ustaz, tapi di ulangannya saya nyontek beberapa mata pelajaran. Di semester 4 dan 5 saya nggak nyontek lagi Ustaz. Terus yang kedua ini Ustaz, jadi wali kelas saya itu ulang tahun Ustaz. Siswa-siswi di kelas nyumbang masing-masing 5.000 Ustaz. Ya, jadi saya juga ikut Ustaz. Hadiahnya diberikan oleh perangkat kelas Ustaz. Jadi pakai dua hal ini Ustaz membuat ijazah saya berisi hal kecurangan Ustaz. Bagaimana hukumnya ijazah ini Ustaz? Sedangkan ijazah ini diambil dari nilai rata-rata semester 1 sampai semester akhir Ustaz. Bagaimana jika ijazah ini digunakan? Yang pertama itu untuk keadaan pertama Ustaz, kampus menyediakan beasiswa Ustaz
tetapi tidak mensyaratkan nilainya harus segini, misalnya harus 90. Tapi masih ada hal lainnya yang menjadi paling menentukan Ustadz, seperti kelengkapan berkas, seperti SKCK akta. Jadi patokannya tidak ada nilai tinggi. Jadi yang nilainya rendah juga ada yang terima, nilai tinggi juga ada yang diterima Ustadz. Ya. Yang keadaan kedua ini Ustadz, ada patokan nilainya, misalnya 90 ke atas yang bisa daftar. Ya. Setelah lulus dari tahap penilaian rapor ini, selanjutnya akan diuji misalnya tes tulis dan tes lisan. Jadi ada 3 tahapannya Ustadz, yaitu tes lapor tadi, yang tes tulis dan lisan. Ya, jadi bagaimana hukumnya Ustadz jika saya hal ini Ustadz? Ya. Bagaimana kalau tidak boleh Ustadz, bagaimana supaya solusinya Ustadz jika ingin melanjutkan pendidikan Ustadz? Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sepertinya cukup jelas Ustaz ya pertanyaan. Ya, kami persilakan Ustaz untuk jawabannya. Kalau umpamanya yang dibutuhkan adalah nilai tertentu dan kondisi rapor Anda sesuai, tapi sebetulnya kalau Anda menyatakan mencimplak, nilainya mungkin kurang. Kalau begitu jangan Anda, umpamanya yang diterima 9, Anda pas 9. Kalau nggak mencimplak mungkin nilai Anda 8,7 atau 8,8. Jangan pilih yang seperti itu, yang ada ketentuan nilai seperti itu kalau Anda tidak memenuhi kriterianya. Kalau yang tidak ada, maka boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ustaz, tadi ada kami menangkap ada pertanyaan tentang hukum patungan uang untuk hadiah ulang tahun guru Ustaz. Itu termasuk riswah. Masuk riswah. Tidak ada hubungannya, ya, itu dosa tersendiri. Tidak ada hubungannya dengan ijazah tadi. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada hamba Allah yang telah bertanya. Ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz Dada Hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka. Beliau bertanya, Ustaz, saya mau tanya, apakah termasuk hutang kalau kita tidak membayar iuran organisasi? Kalau profesi guru kan ada organisasi di negara ini. Setiap bulan ada iuran. Kalau kita tidak membayar karena pengurusnya tidak aktif, apakah termasuk dosa hutang, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Pada dasarnya, kalau itu merupakan ketentuan dari pihak yang berwenang, iya. Maka lihatlah, kalau hanya organisasi itu bukan pihak yang berwenang. Yang berwenang itu adalah hakimul wilayah, yaitu pihak pemerintah. Adapun pihak komunitas tidak ada kewenangannya untuk menargetkan, untuk memaksa harus membayar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya. Baik, sepertinya kita telah terhubung dengan penanya, maksud kami dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ustaz, ada Rizky di Jawa Timur. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami silakan Bapak pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustadz. Jika istri dapat uang waris dari ibu mertua, untuk dari saya sendiri sebaiknya gimana, mengingat saya sendiri ya mungkin ada kekurangan atau punya utang segala macam, atau kalau saya sendiri pribadi dalam menafkahi insya Allah cukup, tidak ada kekurangan. Tapi di satu sisi saya sendiri juga mungkin ada yang perlu dibantu. Apakah
saya sepenuhnya 100% melimpahkan harta itu suka-suka istri, atau saya sendiri bisa minta bantuan seperti itu? Syukran jazakumullah khairan. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Kalau istri memberikan dengan jiwa yang baik, ya, kepada suaminya, terima. Tapi di situ tidak ada hak suami pada harta istri diterima dari warisan orang tuanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Rizky yang telah menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdullah Ustaz di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang keluarga saya bekerja di TK swasta dan sebagai kepala sekolah. Kebetulan pada saat acara ramah tamah siswa, sekolah terkadang memerlukan baju anak-anak untuk tampil. Lalu diadakanlah baju anak-anak itu dengan cara disewa. Kebetulan keluarga saya selaku kepala sekolah punya usaha penyewaan baju, dan baju tersebut dan diadakanlah baju itu oleh kepala sekolah. Pertanyaannya, apakah boleh kepala sekolah menyewakan baju itu dari tempatnya sendiri, Ustaz? Kalau sekolahnya swasta, tidak ada masalah. Ya, kecuali pihak yayasan membuat aturan untuk melarang. Tapi kalau pihak pemerintah itu tidak boleh. Kalau sekolah negeri tidak boleh, karena sekolah negeri punya aturan tersendiri tentang hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bimas Anung Pradita di Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Ustaz. Beliau izin bertanya dan mohon nasihatnya, Ustaz. Alhamdulillah per Agustus 2020 lalu, saya resmi mengundurkan diri sebagai PNS di lingkungan Kemenku, Ustaz, selama lebih kurang 14 tahun bekerja di sana. Saya mengetahui dan memahami mudaratnya suatu sistem yang batil, baik kezaliman maupun riba, sehingga banyak melanggar ketentuan syariat. Sederhananya, saya memahami bahwa Islam itu agama yang benar. Mohon nasihat, apa tindakan yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Kewajiban bagi seorang yang mengetahui bahwa ada perbuatan yang haram dilakukan orang lain, dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW mengatakan itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan dan kuasaannya, dengan lidah, penyampaian, ucapan dan tulisannya, minimal dengan hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Dan kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Muhammad Taufik di Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ana sudah melakukan transaksi jual beli rumah dengan cara cash seharga 600 juta. Singkat cerita, pada saat di notaris, mereka menyarankan untuk menurunkan harga jual beli yang akan dilaporkan, sehingga pajak penjual maupun pajak pembeli menjadi lebih kecil. Dalam hal ini, yang dilaporkan hanya 250 juta, sehingga pajak Ana sebagai pembeli hanya 11 jutaan. Pertanyaannya, bagaimana status harta selisih yang tidak Ana bayarkan tersebut, Ustaz? Dan bagaimana menyalurkannya apabila harta tersebut haram? Tidak ada masalah bagi Anda, cuman kalau
tanyakan kepada pihak notaris apakah itu dilegalkan atau tidak. Kalau dia mengatakan boleh kok dalam tuntunan pemerintah, tidak ada masalah. Ya, Allah a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya. Ustaz. Ustaz, ini kita coba tanyakan pertanyaan mungkin kita coba bisa pahami nanti ya Ustaz. Kalau memang susah dipahami mungkin kita akan pindah pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang vintage financial technology. Apakah bermuamalah dengan vintage P2P lending itu dilarang? Bagaimana tentang vintage P2P lending yang berbasiskan syariah seperti danasyariah.id dan invista.com? Apakah bermuamalah dengan danasyariah.id atau invista.com juga dilarang? Demikian pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Ustaz, mohon pencerahannya. Fintech financial technology itu adalah akad-akad lembaga finansial keuangan dipindahkan dalam bentuk digital. Maka tergantung akadnya. Kalau akadnya masih tetap sama seperti yang offline, di mana berikan uang dan ada pertambahannya, itu namanya riba jahiliyah. Mau dilakukan offline, mau dilakukan online, tetap namanya riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Budi Santoso Ustaz, di Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Beliau bertanya, Afwan Ustaz, di tempat bekerja saya dulu ada beberapa oknum karyawan yang suka menjatuhkan karyawan yang lain. Dan ada yang hobi mencari-cari kesalahan karyawan yang lain. Sampai-sampai terkenal dengan sifatnya itu. Dan kebetulan memiliki jabatan tertentu membawahi beberapa karyawan. Apakah gaji yang diterimanya halal jika cara kerjanya seperti itu? Syukran, jazakumullahu khair. Wallahu a'lam. Kalau cara cari kesalahan tujuannya untuk perbaikan perusahaan agar tidak merugi, agar tidak dirugikan, tidak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada, tapi sekedar mengadu domba, maka ini tentu dia berdosa. Assalamualaikum ilaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ini ada pertanyaan bagus dari Ridwan di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya pekerjaan seorang pengacara atau advokat yang dibela orang yang salah dan mengakui kesalahannya? Ia memakai jasa advokat agar meringankan hukumannya. Syukran, jazakumullahu khair. Dia mengakui kesalahannya untuk agar ringan hukumannya, ya. Kalau tidak dengan riswah, advokat itu berusaha mengajukannya dengan cara yang legal, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan ini dari Ummu Nada Ustaz di Kalimantan Barat. Ustaz, harta ana belum sampai haulnya. Pertanyaan ana, yang pertama, bolehkah ana bayarkan zakatnya sekarang? Kemudian yang kedua, ana berencana mau mengeluarkan zakat harta ini untuk korban di Palestina. Apakah boleh? Dan akan ana kirimkan melalui grup pengumpulan donasi. Kalau sudah sampai nisab, belum sampai haul, boleh mengeluarkan zakat sebelum tanggal wajibnya, tidak ada masalah. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang beliau minta kepada Ibnu Abbas zakat untuk 2-3 tahun ke depan. Ya. Berarti dia mendahulukan. Boleh. Mau anda kirim ke para fakir miskin Indonesia boleh, luar negeri juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi fikum Ustaz atas jawabannya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita. Sepertinya yang terakhir ini Ustaz, ada Khadijah di Kebumen. Kita akan angkat sapa pemirsa kita. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum. Ya. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ya, ini ada tahap pertanyaan saya dulu. Ya, mohon. Saya dulu pernah punya permasalahan. Anak saya itu sering mainan HP dipinjami sama sama keponakan. Nah, setiap kali saya itu meminjam anak saya meminjam HP itu dia buat mainan yang berbahaya, maksudnya film-film yang jelek. Nah, saya merasa tidak setuju dengan seperti itu. Saya larang yang meminjamkan HP. Pokoknya jangan sekali-kali meminjamkan HP ke anak saya. Maksudnya meminjamkan HP ke anak saya. Anak saya nggak boleh mainan HP. Ternyata berkali-kali seperti itu. Suatu saat saya udah gregetan, saya ambil itu HP-nya, saya banting. Gimana Ustaz kalau seperti itu? Apa saya harus menggantikan atau nggak menggantikan? Saya terasa berdosa karena saya ini. Cuman karena itu HP satu-satunya yang selalu dipinjamkan ke anak saya untuk maksiat. Itu gimana Ustaz? Ustaz, saya minta penjelasan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam fikum. Terus deh pertanyaannya. Assalamualaikum. HP, handphone ada alat komunikasi yang berguna. Iya. Ya, sudah digunakan untuk suatu hal yang haram, ya hukumnya jadi haram penggunaannya tersebut. Tapi HP tetap hukumnya halal. Maka dengan demikian, ya dia tetap mengganti HP anak teman dari anaknya tersebut. Ya. Berarti harus mengganti Ustaz deh. Meskipun sebenarnya sudah dilarang tadinya Ustaz di awal. Ya, dilarang kan anaknya. Ke orangnya juga sepertinya tadi ketika kita tangkap Ustaz. Ke orang yang meminjamkan HP-nya Ustaz. Terus dilarang, apa kata dia sanksinya kalau ini saya hancurin gitu. Oh, tadi beliau tidak. Nah. Tidak boleh menghancurkan barang yang berguna. Nah. Kalau dia simpan, dia tahan, dikasihin ke orang tuanya, jangan pinjamkan ke anak saya, tidak ada masalah. Tapi dia merusak, dia wajib mengganti. Insyaallah Ustaz. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Dan Masya Allah Ustaz, dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan dan mungkin yang telah kami himpun, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab sebanyak 24 pertanyaan Ustaz. Ada 22 dari Dewan Redaksi dan 2 dari penelpon. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan ilmunya yang telah diluangkan dan disampaikan kepada kami semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik. Ya, dan kami juga ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi para pemirsa Fatwa TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui website Dewan Redaksi kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab, maupun yang telah menggunakan layanan live interaktif kita menelpon secara langsung melalui WhatsApp call layanan interaktif kita. Mengucapkan jazakumullahu khairan, dan kami ingin mengingatkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV untuk jangan lupa untuk menyimpan nomor WhatsApp call layanan live interaktif Fatwa TV ya di 082170006087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili seluruh para
Ya, maksud kami, sebelumnya kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fiikum. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.